Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Qauluhu wal mulaziman lil ibadati. Jadi seseorang itu wajib menjaga hatinya dari perkara-perkara yang dilarang dan wajib melakukan perkara-perkara yang memang diperintahkan oleh Gusti Allah. Dan itu dibahas oleh banyak kitab. Di antaranya adalah kitab Sulamut Taufik tentang maksiat hati itu apa saja. Perkara yang wajib harus ada dalam hati kita itu apa. Itu dibahas dalam kitab ini. Qauluhu mulaziman tur iku wong kang netepi lil ibadati maring pira-pira ibadah. Kita sebagai orang yang masih diberi nikmat hidup harus orang yang selalu istiqomah dalam hal ibadah, terutama ibadah fardu atau wajib. Contoh sholat duhur, asar, maghrib, isya. Itu wajib ya kita lakukan. Karena ibadah itu kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Gusti Allah. Dalan tur iku wong kang nuduhake al khairi ing atase kebagusan. Jadi kita sebagai santri harus termasuk orang yang menunjukkan kepada kebaikan-kebaikan. Jangan malah diajak ke maksiat, tapi ajaklah mereka masyarakat ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi Allah, jalan pituduh. Qaluhu udaiyan hale wong kang ngajak-ngajak ilal huda maring pituduh. Jadi mengajak kebaikan dan juga mengajak hidayah dan taufik. Itu juga penting karena di luar sana banyak orang-orang yang pernah melakukan kejelekan, kriminal dan lain-lain. Perlu kita bimbing sebagai santri, kita bisa mengajak mereka menjadi orang-orang baik. Qaluhu dasumtin ingkang duweni sifat menang. Jadi tidak banyak bicara tapi punya sifat menang, yang menang itu mengandung positif Qalu wa tu'addatin lan natapi wa waqarin lan andap asor. Jadi seseorang itu harus punya sifat netepi dan juga punya sifat andap asor. Ini juga penting. Ketika memang seseorang itu punya sifat sombong, ya wis repot atau berat masuk surga. Tapi ketika dia punya iman yang kuat, digoda setan ikut tidak gampang terpengaruh. Itu tidak mudah gampang terpengaruh, tidak mudah dia mau melakukan sombong dan lain-lain mau. Iku yang dianjurkan Islam itu seperti itu, harus kuat imane, kuat mentale, selalu merendah andap asor wasakinata husnil akhlaki lan antenge baguse akhlak. Ini juga penting, adab-adab akhlak yang harus kita lakukan di rumah itu seperti apa, ketika keluar rumah itu seperti apa, itu juga penting Ketika seseorang itu tidak punya akhlak, itu seperti halnya lalat. Lalat itu tidak punya adab. Setelah nemplek di kotoran, di barang najis, barang sampah kotor, terus nempel ke wajahnya seseorang, maka itu dikatakan tidak punya adab. Orang yang bermalasan, tidak punya adab dan sangat buruk kelakuannya, ikut termasuk orang-orang yang berbahaya, harus kita hindari. Wasi aswadri engkang jembar dadane lainal janibi tur wong kang lemes atine. Jadi orang iki tidak mudah marah. Mahfudul janahilan tur engkang den aswarake. Jadi merendah lil mukminina maring pira-pira wong iman. Jadi ketika seseorang itu sudah masuk
pembahasan tasawuf iki, maka dia memang diharuskan punya sifat sing jembar dadane alias sabar. Orang itu harus punya sifat sabar. Jangan sampai orang itu tidak punya sabar. Lagi yang berat. Nah, harus punya rasa sabar. Terus juga dia punya sifat sing lemes, lembut. Jadi lemah lembut itu juga penting. Lain aja nibiku dia iki mau punya sifat sing lembut, punya sifat sing tidak keras, tidak kaku Terus juga punya sifat dia iki mau merendah ke orang-orang mukmin. Nah, ini juga penting Ketika seseorang itu kok sombong, bahaya. La mutakabiron, tur ora wong kang gumedhe atau sombong, wala mutajabbiron, lan ora wong kang angkuh, wala tami'alan ora wong kang ngarep-ngarep finnasi ing dalem menungso. Jadi seseorang itu harus punya sifat merendah. Makhfudul janahi lil mu'minin, merendah. Cuman lawan katanya merendah nanti itu ada yang namanya mutakabir atau sombong, kemaki. Nah, itu bahaya. Ketika orang itu punya sifat kemaki, punya sifat sombong, maka orang-orang di sekitarnya akan menjauhinya. Tapi kalau dia punya sifat yang sopan santun, andap asor, nah, itu maka banyak orang yang ingin mendekatmu. Wala mutajabiron. Terus juga orangnya kita sebagai orang makhluknya Gusti Allah itu tidak termasuk orang yang angkuh. Ini bahaya Jadi ojo sampai sombong, ojo sampai angkuh, wala tami'an finnasi, dan tidak mengharapkan pemberian orang lain. Jadi ini biasanya yang repot. Ketika santri pulang bermasyarakat itu jangan sampai punya niatan kepengen ngarep-ngarep sesuatu yang belum jelas miliknya. Itu jangan sampai. Makanya ketika kita mau ngajar di madrasah, TPQ atau pondok pesantren atau sekolah-sekolah apapun, itu niatkan mencari pahala ibadah kepada Gusti Allah dan jangan mengharapkan sesuatu yang tidak jelas, tidak pasti. Nah, itu yang paling penting dalam kitab Sulamut Taufik itu seperti itu. Jadi menata hati kita biar jadi orang yang baik meskipun toh sholat kita tanpa perkara-perkara ini tuh tetap sah. Tapi alangkah baiknya sholat kita juga ada perkara-perkara yang memang diharuskan dalam syariat mau.